Wilayah Indonesia bagian timur identik dengan isu kemiskinan dan ketertinggalan, sehingga pertemuan negara dan masyarakat selalu dibingkai dalam pertemuan pemerintah dengan si miskin. Masyarakat menempatkan negara sebagai aktor tunggal yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka dari kondisi keterisolasian dan ketertinggalan. Di sisi lain, sebenarnya masyarakat selama ini hanya dijadikan objek dari social exclusion. Situasi ini merefleksikan bahwa negara tidak mampu memenuhi akan segala hak sosial ekonomi warganya. Dengan kata lain, jaminan sosial citizenship yang lebih menekankan kepada segala hak ekonomi dan jaminan sosial untuk masyarakat masih jauh dari harapan. Kebijakan negara yang bersifat non-intervensif terhadap pembangunan Papua secara umum dan wilayah IMECO secara khusus menjadikan masyarakat di wilayah ini jauh daripada negara. Keadaan inilah yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat wilayah IMECO, Sorong Selatan. Walau dilihat dari sisi sejarah, kawasan IMECO, khususnya distrik Inanuatan, adalah salah satu daerah pertama di Papua Barat yang dijadikan pusat pemerintahan oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Onderafdeling. Melalui Inanuatan, kemudian dikembangkan unit pemerintahan di Teminabuan dan Maibrat. Melalui Inanuatan pula, aktivitas penginjilan yang bisa dikatakan telah membuka celah berpikir masyarakat dari tradisional ke tradisi modern. Bahkan di kawasan ini, semua perkembangan zaman bermula. Dari sisi sumber daya alam, di kawasan IMECO dikenal memiliki beraneka ragam potensi kekayaan alam dan melimpah, baik dari potensi kehutanan, pertambangan, maupun potensi kelautan dan perikanan. Pasca terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan, kawasan IMECO yang terdiri dari 5 distrik, diantaranya distrik Inanuatan, Matemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara menjadi bagian dari Kabupaten Sorong Selatan, yang tentunya berada di posisi sebagai daerah bawahan. Membuat kawasan ini mengalami marginalisasi pembangunan yang didorong oleh tingginya tantangan geografis kawasan ini. Akibatnya, selama kurun waktu 1 dekade berdirinya pemerintahan Sorong Selatan, kondisi di IMECO nyaris tidak mengalami perubahan yang berarti dari sisi pembangunan. Mayoritas masyarakat IMECO masih hidup terisolir dengan tingkat kesejahteraan berada di titik terendah dibandingkan masyarakat daerah lain di Republik ini.
Kondisi keterisolasian dan ketertinggalan yang dialami masyarakat Imeko di tengah keberlimpahan sumber daya alam boleh jadi bukan merupakan hal unik bagi masyarakat Papua. Namun, memori sejarah sebagai daerah pionir pemerintahan menjadikan ironi di kawasan ini tampak begitu mencolok. Ketika Kabupaten Sorong Selatan terbentuk pada tahun 2004, sebenarnya ada harapan besar bahwa pembangunan akan dapat dirasakan oleh masyarakat Imeko. Namun, pada kenyataannya, hingga 1 dekade terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan, pembangunan maupun kondisi pelayanan publik di Imeko tak kunjung membaik. Beberapa kemajuan dalam bidang infrastruktur dasar memang telah diupayakan, namun hingga kini sarana dan prasarana transportasi yang menjadi urat nadi pembangunan masih menjadi persoalan utama. Demikian juga dengan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. Demikian pula dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, sebagian besar masih terkonsentrasi di sekitar ibu kota kabupaten, sehingga tidak sama sekali menjangkau kawasan Imeko. Ketertinggalan pembangunan maupun pelayanan publik di Imeko memang menjadi dasar utama yang mendorong bangkitnya masyarakat Imeko menyuarakan tuntutan pemekaran. Perjuangan masyarakat Imeko mendorong agenda pemekaran bukan semata-mata hendak memperoleh status hukum sebagai kabupaten. Substansi yang paling penting adalah menghadirkan pemerintahan yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, baik dalam mendorong pemerataan pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan publik, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Kabupaten Imeko dari Kabupaten Induk Sorong Selatan sudah mulai terdengar sejak tahun 2007. Dalam rangka pemekaran kabupaten tersebut dibentuk sejumlah tim yang mengurus pemekaran kabupaten yang terletak di selatan kawasan Sorong ini. Namun, masyarakat dari 5 distrik yang ada di wilayah itu masih belum mendapatkan angin segar. Lalu, pada tanggal 3 September 2011, Agustinus Biai, salah seorang putra Inanuatan yang merupakan putra Imeko asli, menjadi pelopor pemekaran kabupaten ini. Dengan mendapatkan hak substitusi untuk mengurus pemekaran kabupaten ini ke arah yang lebih nyata.
bak gayung bersambut dengan hak substitusi yang didapatkannya pada tanggal 30 September 2011, Agustinus Biai dengan segala upaya langsung menjemput dan mendatangkan anggota DPR RI dari Komisi 9 yang menjabat anggota Badan Legislatif pada saat itu, yakni Haji Jamaluddin Jafar, SH.MH, beserta staf ahli Komisi 2 DPR RI Adam Lukman, untuk langsung turun ke Sorong Selatan dan berlanjut ke kawasan yang akan dimekarkan, yaitu IMECO. Dalam kunjungan ini, rombongan yang langsung didampingi Agustinus Biai dapat secara langsung mendengar aspirasi masyarakat saat penjambutan dengan upacara adat di Bandara Deu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Masyarakat 4 suku besar IMECO, Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 30 September tahun 2011, kami seluruh masyarakat Imawatan Muteman Kais Pogoda, IMECO, Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan sikap mendukung sepenuhnya kedatangan tim Komisi 2 DPR RI dalam rangka melakukan tinjauan lapangan guna proses pemekaran bakal calon Kabupaten IMECO serta mempresentasikan naskah kajian akademis pembentukan Kabupaten IMECO dan memberikan apresiasi dukungan kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk menindaklanjuti permintaan aspirasi kami masyarakat suku besar IMECO kepada pemerintah pusat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Salam. Demikianlah pembacaan surat pernyataan sikap suku besar Imawatan Muteman Kais Pogoda, IMECO, Provinsi Papua dan Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Sorong 30 September 2011, tertanggal 4 suku besar dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa IMECO. 1. Suku Imawatan Amus masih esas. 2. Suku Pogoda Pip Bolormi. 3. Suku Mutemani Sulaiman Binini. 4. Suku Kais Dedi Kadermi. 5. Ketua IPPN John Agagaren. Demikian pernyataan singkat. Selanjutnya, proses diturunkan dan tim akan masuk dalam ruang profil. Ya, perahu diturunkan. Iya, proses itu. Perahu diturunkan. Gong bunyi. Gong bunyi, nanti kembali ke ruang. Gong bunyi dan nembak. Setelah melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sorong Selatan, rombongan langsung mengadakan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang diterima langsung oleh Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak masyarakat IMECO yang diwakili 4 suku dari 5 distrik ini menyerahkan berkas kajian akademik dan juga peta wilayah IMECO kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuan dengan Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan beserta masyarakat IMECO, Haji Jamaluddin Jafar menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah otonomi baru. Sementara Adam Lukman dari staf ahli Komisi 2 DPR RI menjelaskan tentang teknis persyaratan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007. Dengan hak substitusi yang sudah didapatkan pada tanggal 3 September 2011, maka Agustinus Biai selanjutnya membentuk tim peduli pemekaran Kabupaten IMECO yang terbentuk secara resmi pada bulan Maret tahun 2012 di Kota Sorong, Papua Barat.
Pasca terbentuknya tim peduli pemekaran Kabupaten Imeko yang dipimpin oleh Agustinus Biai sebagai ketua umum dan didukung oleh Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Imeko Sorong Raya. Maka disusunlah agenda kegiatan untuk menunjang pemekaran Kabupaten Imeko. Salah satunya adalah pendataan ke lokasi wilayah pemekaran di 5 distrik dan 46 kampung yang sudah resmi di SK-kan oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Tim meminta tanda tangan aspirasi masyarakat tentang dukungan pembentukan Kabupaten Imeko yang disebut sebagai Baperkam. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hasil Baperkam itu lalu disusun dalam bentuk diktat dan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan pada bulan Mei 2012. Adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit. Pasca penyerahan berkas Baperkam itu, maka dibentuklah Pansus DPRD Kabupaten Sorong Selatan untuk pemekaran Kabupaten Imeko. Ini bukan hukuman. Dan atas dasar permintaan masyarakat serta mahasiswa Imeko kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan bahwa yang dikultuskan masyarakat sebagai ketua Pansus adalah Yonatan Salambau dan sekretaris Pansus Pemekaran Kabupaten Imeko adalah Muhammad Gandhi Sirajuddin. Yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan. Dalam kurun waktu 1 bulan, Pansus Pemekaran Kabupaten Imeko bekerja merampungkan berkas Baperkam beserta SK-SK dari DPRD Kabupaten Sorong Selatan untuk menjadi acuan laporan kepada Komite 1 DPD RI. Kita kembali, tak ada yang bakal. Lalu, pada tanggal 12 Juni 2012, berkas dokumen pemekaran daerah otonomi baru calon Kabupaten Imeko pun telah diserahkan dari Pansus DPRD Sorong Selatan kepada Ketua Komite 1 DPD RI di Jakarta. Penyerahan ini disaksikan tim 15 Jakarta yang diketuai oleh Pendeta Martin Wugaje dengan didampingi Ketua Umum Tim Peduli Pemekaran Kabupaten Imeko Agustinus Biai. Pasca penyerahan berkas kepada Komite 1 DPD RI di Jakarta, goncangan politik pun menjadi sebuah peristiwa tak terduga dalam tubuh DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Maka terjadi pergantian formasi Pansus Pemekaran Kabupaten Imeko, di mana Ketua Pansus Pemekaran Imeko yang telah dijabat oleh Yonatan Salambau tanpa restu dari masyarakat beserta elemen lainnya terpaksa diserahkan kepada Jeffrey Kewetari.
Akibat pergantian formasi Pansus Pemekaran Kabupaten Imeko ini, aksi penolakan oleh masyarakat dari Imeko pun terjadi. Aksi demo besar-besaran yang diikuti ribuan masyarakat calon Kabupaten Imeko pun digelar selama 7 kali dalam kurun waktu 1 bulan yang diawali pada tanggal 3 Juli 2012 dan diakhiri pada tanggal 25 Juli 2012. Pasca aksi tuntutan masyarakat itu, maka pada tanggal 27 Juli 2012 dilakukan penyerahan berkas dokumen pemekaran Kabupaten Imeko dari Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Thomas Saupar, kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Dr. Andos Otto Ihalau, yang disaksikan oleh Muspida Kabupaten Sorong Selatan, para SKPD, dan masyarakat Imeko yang digelar dalam ritual adat. Namun, amat disayangkan, berkas yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2012 yang berbentuk kado tersebut hanya hasil baperkam saja. Sedangkan SK-SK yang menjadi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tidak ikut diserahkan oleh DPRD Kabupaten Sorong Selatan kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Akibatnya 1 bulan kemudian, rekayasa itu diketahui oleh tim peduli pemekaran kabupaten dan disambut kekecewaan oleh masyarakat. Lagi-lagi gejolak ketidakpuasan pun melanda, yang ditandai dengan aksi demonstrasi oleh masyarakat Imeko karena merasa telah dibohongi dan telah dilecehkan harga diri dan martabat serta adat mereka. Karena kecurangan oleh rekayasa politik yang terjadi pada saat penyerahan berkas oleh pihak pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, maka pada 4 Oktober 2012 masyarakat Imeko mencari keadilan dengan mendesak dan meminta kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dan Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Atururi tentang tuntutan pengembalian harga diri masyarakat Imeko dan melengkapi berkas yang tidak lengkap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Secara moral
kita kapan saja untuk terus kita berjuang sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Ada nama masyarakat suku Imeko, kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada ketua, wakil ketua, pimpinan Pokja dan seluruh anggota MRP Provinsi Papua Barat yang telah menerima aspirasi masyarakat suku Imeko lalu diteruskan dan jadikan rekomendasi. Kami mohon dampingi kami, jangan biarkan kami sendiri. Kepada siapa harus kami mengadu? Hanya kepada Bapak. Dan terima kasih Tuhan. MRP untuk orang asli Papua. Menanggapi tuntutan dari masyarakat yang terzalimi ini, pada Rabu 10 Oktober 2012, Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi memerintahkan Kepala Biro Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Barat Elisa Schroyer ke Kabupaten Sorong Selatan untuk melihat dan mengecek kebenaran dokumen tersebut sesuai dengan laporan dari masyarakat. Lalu, pada tanggal 17 Desember 2012, Bupati Sorong Selatan menyerahkan berkas pemekaran Kabupaten Imeko kepada Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi yang disaksikan oleh masyarakat Imeko di ruangan rapat Gubernur Provinsi Papua Barat. Akibat desakan waktu penyerahan berkas sebagaimana dijadwalkan oleh DPD RI dan Komisi 2 DPR RI semakin sempit, dengan sigap dokumen pemekaran Kabupaten Imeko pun segera diboyong ke Jakarta untuk segera diserahkan kepada pihak yang berkompeten yang menangani pemekaran. Maka pada tanggal 20 Februari 2013, Kepala Biro Pemerintahan atas nama Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat yang diwakili M. Sanusi menyaksikan penyerahan dokumen pemekaran Kabupaten Imeko kepada Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Ketua DPD RI, Ketua Komite 1 DPD RI, dan Kaukus Papua. Dari hasil penyerahan berkas beserta audiensi Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Ketua Umum Tim Peduli Pemekaran Kabupaten Imeko dengan Komisi 2 DPR RI dan Kaukus Papua menyatakan bahwa berkas diterima namun tidak dapat diproses karena syarat beserta kelengkapan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Sebelum banget, artinya dokumen ini bagaimana sudah lengkap kan? Sesuai PP 78 dia persyaratan. Artinya kalau belum lengkap, nanti diserahkan ke Kaukus juga, ini nanti akan ditahan. Dan mungkin tidak akan masuk pembahasan karena memang yang akan diproses untuk diverifikasi itu yang sudah terpenuhi semua persyaratannya. Jadi mungkin sebaiknya buang-buang waktu, buang-buang itu biaya. Sampai di sini ini kan ibaratnya sia-sia, sebab dari kami di sini terutama baik dari Kementerian Dalam Negeri termasuk dari DPR sini
tidak mungkin untuk mengintervensi, apalagi untuk menegur bupatinya. Bupati itu wewenang ada di sana, selama daripada jadi itu harus bergulir dari bawah. Jadi harus selesai dulu di sana. Termasuk juga itu ya dengan cara masyarakat di sana bagaimana terus menagih janji. Disinilah masyarakat Imeko kembali menelan pil pahit kekecewaan karena pengusulan pemekaran Kabupaten Imeko yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak lengkap. Pada tanggal 20 Februari kembali aksi demo dilakukan. Kali ini serentak digelar di sejumlah tempat di Papua Barat. Di antaranya berlokasi di pelataran kantor DPRD Provinsi Papua Barat di kota Manokwari. Di depan kediaman Bupati Sorong Selatan di kota Sorong dan di kediaman Bupati Sorong Selatan di Teminabuan, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Masyarakat menuntut Bupati menandatangani berkas yang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 yang sampai batas waktu telah ditentukan. Namun Bupati masih enggan menandatangani berkas tersebut. Pada tanggal 20 Februari 2013, tepatnya hari Rabu menjelang tengah malam, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Elisa Schroyer, telah menerima berkas yang sudah ditandatangani Bupati Sorong Selatan dan diserahkan oleh Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta. Do korayo tatu korimbai dari tapito no apipito muka erayo arabo erani baido korayo getiri dari. Setelah dijilid pada malam hari, keesokan harinya, tepatnya Kamis 21 Februari 2013, berkas tersebut diserahkan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Ketua DPD Republik Indonesia, Ketua Komite 1 DPD Republik Indonesia, dan Kaukus Papua. Lima hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Maret 2013, Komisi 2 DPR RI mengundang dengan resmi Gubernur Papua dan Papua Barat, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Papua dan Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat, seluruh Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Papua dan Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Kaukus Papua, Komite 1 DPD Republik Indonesia, Komisi 2 DPR Republik Indonesia, dan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat yang hadir untuk menyaksikan rapat dengar pendapat usulan pemekaran daerah otonomi baru yang digelar di Gedung Rapat Komisi 2 DPR RI, Senayan, Jakarta.
yang mana dalam rapat dengar pendapat tersebut menyatakan kelengkapan syarat administratif usulan pembentukan Kabupaten Imeko sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, yang mana usulan Imeko mendapat predikat terbaik dan mendapat prioritas percepatan pemekaran daerah otonomi baru. Kemudian calon DOB Kabupaten Mimika Barat dari induknya Kabupaten Mimika ada. Kemudian juga ada calon DOB Kabupaten Sarmi Timur dari induknya Kabupaten Sarmi. Kemudian juga DOB Kabupaten Imeko dari Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian berikutnya DOB Kabupaten Kokas, betul, Kokas atau Kokah? Dari Kabupaten Fakfak. Kemudian ada, ini Papua Barat ya, Imeko Papua Barat, Kokas Papua Barat, kemudian Kabupaten Moskona dari Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat. Ada. Keberhasilan meraih prestasi dan predikat terbaik dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Imeko tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi Agustinus Biai dalam berusaha memperjuangkan aspirasi puluhan ribu jiwa rakyat yang mendiami 5 distrik di kawasan Imeko. Agustinus Biai bekerja dengan hati nurani untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Imeko yang menyuarakan pemekaran. Perjuangan menuju cita-cita luhur ini dilakukan dengan biaya seadanya. Tanpa menggunakan APBD Kabupaten Sorong Selatan. Namun, pada kenyataannya, langkah demi langkah dari jerih payah memperjuangkan cita-cita menuju Kabupaten Imeko nan mandiri yang makmur dan sejahtera mulai menampakkan titik terang. Sebagai Ketua Umum Tim Peduli Pemekaran, Agustinus Biai mengawal perjalanan menuju pemekaran calon kabupaten yang kaya akan sumber daya alam ini, selangkah demi langkah. Mulai dari kampung-kampung yang ada di 5 distrik hingga ke belantara ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Imeko, Agustinus Biai kerap mengadakan koordinasi dengan staf ahli Komisi 2 DPR RI membahas tentang persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.
Tidak cukup sampai di situ, audiensi dengan Komite 1 DPD RI selalu dilakukan untuk membahas tentang berkas pengusulan pemekaran calon Kabupaten Imeko. Guna memuluskan Imeko menuju agenda percepatan pemekaran, kegiatan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI kerap sekali dilakukan guna membahas tentang berkas yang telah diserahkan namun masih kurang lengkap dan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Audiensi dengan Kaukus Papua merupakan kegiatan yang kerap kali dilakukan guna membahas tentang pengusulan pemekaran calon Kabupaten Imeko. Audiensi juga dilakukan dengan fraksi Partai Amanat Nasional guna membahas tentang persiapan menjelang rapat dengar pendapat tentang pemekaran daerah otonomi baru khusus Kabupaten Imeko.